Bab 4789 sampai bab 4790, Tianqi. Kali ini, Qin Chen berlatih selama 3 jam 2/4 jam. Biarkan para murid yang menjaga Tianqi melihat Qin Chen beberapa kali lagi. Tidak banyak orang yang dapat berlatih di Tianqi untuk waktu yang lama. Dan saat itulah Qin Chen berlatih di Tianqi. Dia berada di platform tantangan, dan berita tentang 3 kemenangan dan 3 kemenangan menyebar seperti badai. Seekor domba berapi yang tahu cara menerbangkan duri dan racun hitam. Seorang murid baru yang telah menguasai 3 metode ciptaan sendiri tingkat bintang kelas 1. Kualitas-kualitas ini sangat menakjubkan. Reaksi pertama dari banyak murid Bu Zhousan adalah menyombongkan diri, bukan? Tetapi ada beberapa murid di tempat kejadian, dan keraguan segera dibungkam. Itu semua benar, bahkan semakin jahat. Taman Sanling sangat ramai hari ini. Di antara mereka, para murid yang menjaga daerah Yan yang mengalami sakit kepala yang parah. Karena jumlah murid yang datang untuk memilih Yan yang hari ini hampir 10 kali lipat dari biasanya. Ini bisa membuatnya cukup sibuk. Dia hanya bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bukan Yang Yan, setelah bertahun-tahun, mengapa tiba-tiba menjadi populer? Beberapa murid bahkan hampir berjuang untuk Yan Yang. Akibatnya, setelah bertanya, dia menemukan bahwa ada domba Yan yang bermutasi, yang mengetahui keterampilan roh gunung dari roh gunung lainnya, dan juga memiliki versi Yan Liu yang ditingkatkan. Ketika dia mendengarnya, dia tertegun selama setengah menit. Apakah Anda yakin berbicara tentang Yan yang paling mengejutkannya adalah? Orang ini sebenarnya adalah orang yang ditemani oleh kakak senior Meng Qingxiao hari itu. Akhirnya, setelah beberapa tahun, tidak ada yang memilih seorang Yan yang akan diasingkan. Dia juga mengingatkan pada saat itu, pada akhirnya, dia malah mengambil harta itu. Murid penjaga itu sangat bingung, tidak apa-apa juga. Di Tianqi, 3 jam kemudian, karena efek menelan para dewa dan mencerahkan Tao. Hasil kultivasi Qin Chen sangat bagus, kekuatan jiwa menerobos ke tingkat 32. 10 karakter suci asli diringkas, dari ambang Santo menengah peringkat 6. Ada 350 karakter suci asli, hanya 12 karakter suci asli. Kesucian meningkat menjadi 15.600 Hz. Materi primordial murni kurang membantu saya. Tetapi meskipun demikian, jika saya dapat berkultivasi tanpa batasan, saya pasti akan mencapai Zhongsheng peringkat 6. Setengah bulan kemudian, Qin Chen akan dapat datang ke Tianqi lagi. Dan waktu pelatihan akan menjadi 3 jam 3/4 jam. Ayo pergi, Qin Chen tidak berhenti. Gunakan antar jemput kosong untuk pergi ke medan perang lembah salju. Meskipun pesawat ruang angkasa stasiun Baijia di alam surga semuanya adalah versi yang dipercepat. Tapi tidak peduli seberapa cepat akselerasinya, itu tidak bisa dibandingkan dengan Void Shuttle. Medan perang lembah salju jauh dari Gunung Zhousan. Namun kecepatan pesawat ulang-alik kosong mencapai tujuannya pada hari ketiga. Jika Anda menggunakan pesawat luar angkasa stasiun Baijia, setidaknya akan memakan waktu 2 kali lipat, dan Anda hanya dapat parkir di stasiun Baijia terdekat di medan perang lembah salju. Tempat ini benar-benar aneh, jelas musim panas saat ini. Tetapi ketika Qin Chen datang ke medan perang lembah salju, dia merasakan hawa dingin yang luar biasa bertiup di wajahnya. Melihat sekeliling, semuanya putih, dan saljunya cukup tebal untuk mengubur seseorang dengan mudah. Suhunya sangat rendah, tentu saja, itu tidak dapat membahayakan Qin Chen. Tetapi jika itu adalah makhluk biasa, itu bisa langsung dibekukan sampai mati. Ketika terjadi kesalahan, pasti ada setan, pasti ada yang aneh dengan tempat ini.
Qin Chen mengangkat kepalanya, matahari bersinar terang di atas kepala. Akibatnya, medan perang lembah salju di depannya turun salju lebat, yang benar-benar tidak normal dan sangat tidak normal. Kembali ke 100 keluarga pertama, dan selidiki petunjuk dari Jin Tengyun itu. Medan perang lembah salju sangat besar sehingga Qin Chen tidak bisa membabi buta. Jadi dia harus meminjam kekuatan 100 keluarga. Hanya saja Qin Chen benar-benar tidak tahu di mana 100 keluarga pertempuran keluarga di medan perang Suegu dibangun. Semenjak Qin Chen akan meminta 100 prajurit terlebih dahulu. Dia memiliki kartu giok identitas Bu Zousan, yang seperti kartu prajurit di medan perang Yuji, dapat membuktikan identitasnya dan mencegah kesalahpahaman. Di bawah salju tebal, Qin Chen dengan cepat melihat sesosok berlari di kehampaan. Qin Chen mengejarnya, hanya saja untuk beberapa alasan. Ketika dia melihat Qin Chen, dia tiba-tiba berakselerasi. Qin Chen tidak hanya terkejut, peramal kaisar. Dia sangat terkejut lagi pula. Tempat ini adalah wilayah perang 100 keluarga. Dan wilayah klan Dewa Kaisar sepenuhnya berada di ujung yang lain. Masih ada jarak dari tempat pecahnya perang di garis depan. Tapi apapun yang terjadi, kejar dulu, angin alami tanpa bayangan. Hampir dalam sekejap, Qin Chen menjatuhkan sosok di depannya ke tanah. Orang itu tercengang, karena tadi Qin Chen hanyalah titik hitam kecil di belakangnya. Tetapi saat berikutnya dia muncul tepat di belakangnya. Bukankah ini menakutkan? Jangan salah paham, aku, Jin Yun, murid luar Penglai, memimpin tim Blizzard milik 100 fraksi di medan perang lembah salju. Melihat mata tajam Qin Chen, Jin Yun dengan cepat mengeluarkannya. Lencana identitas ini mirip dengan lencana giok identitas Qin Chen, tetapi berbeda, bentuknya agak seperti perahu. Qin Chen tahu bahwa Penglai, salah satu dari 7 sekolah surga, paling terkenal dengan kapal peri Penglai. Jika roh gunung adalah inti dari Gunung Buzu, maka perahu peri Penglai adalah inti dari Penglai. Ternyata itu kamerat Jin. Qin Chen mengembalikan lencana giok identitas dan bertanya, kemana tim Blizzard pergi? Jin Yun menunjuk ke suatu arah. Qin Chen mengangguk. Terima kasih telah memberitahu saya. Jin Yun tidak banyak bicara, dan hendak pergi, tapi tangan Qin Chen menahannya seperti penjepit besi. Apalagi yang kamu butuhkan? Jin Yun sedikit kesal. Ada apa dengan orang ini? Qin Chen menatap Jin Yun dengan tenang, tetapi tidak berbicara. Jin Yun berkata dengan marah, apa maksudmu? Qin Chen menepuk bahu Jin Yun. Di Sengu, kamu telah mengekspos dirimu sendiri. Kulit Jin Yun tiba-tiba berubah. Meskipun perubahan ekspresinya sangat kecil, itu masih ditangkap oleh Qin Chen. Aku tidak mengerti maksudmu, aku murid dari sekte luar Penglai, kamu bilang aku utusan kaisar? Jin Yun berkata dengan marah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Qin Chen mengeluarkan pisau ajaib yang haus darah dan memotongnya. Baru saja dia menyadari bahwa napas orang ini tidak benar, dan dia merasakan ketidaktaatan, seolah-olah kakinya memakai sepatu orang lain. Akibatnya, Qin Chen melakukan tes seperti itu, dan detail ekspresinya langsung terungkap, yang membuat Qin Chen langsung yakin. Boom, tebasan Qin Chen sangat menakutkan. Meskipun itu hanya tebasan biasa, kekuatan Qin Chen saat ini benar-benar luar biasa. Jin Yun itu hanya ingin menyerang, tetapi setelah merasakan kekuatan pisau Qin Chen, ekspresinya berubah drastis, dan dia hampir berlutut. Apa situasinya ini? Dia di medan perang lembah salju yang begitu besar. Saya baru saja bertemu seseorang yang begitu galak. Jin Yun dibunuh oleh Qin Chen sebelum dia bisa memegang pedangnya. Dia hanya orang bijak peringkat 1, jadi tentu saja dia tidak bisa menghentikan serangan Qin Chen. Setelah membunuhnya,
Qin Chen menggaruk wajahnya beberapa kali sebelum dia mengambil sepotong topeng kulit manusia yang sangat indah. Benda ini bahkan bisa menyembunyikan penglihatan superku. Qin Chen sangat terkejut, dan ketika dia melihat sekilas wajah asli Jin Yun dari sudut matanya, dia langsung terpana. Jin Teng Yun, melihat murid penglai yang sudah mati, Jin Yun, di depannya, Qin Chen sangat terkejut. Secara kebetulan, dia tidak bisa mempercayainya. Novel tidak berani menulis seperti ini, bukan? Qin Chen tidak mengharapkannya. Dia benar-benar menyelesaikan misi sekte dengan begitu cepat. Tetapi, menurut aturan, Qin Chen masih harus pergi ke Battle Court of 100 Families. Karena dia membutuhkan 100 fraksi untuk membantunya mengotentikasi, membunuh Jin Teng Yun, dan menyelesaikan misi sekte tersebut. Orang ini datang ke situs 100 klan perang. Apa yang dia lakukan dengan berpura-pura menjadi murid penglai? Qin Chen tidak hanya memikirkan pertanyaan ini. Dan saat ini, medan perang lembah salju, di dalam Wumen dari klan Dewa Kaisar. Kepala Istana Ziyang, Qi Yunzu, memandang slip giok kehidupan yang hancur di depannya dengan wajah pucat, dan matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Slip kehidupan giok ini terhubung ke Jin Teng Yun. Slip giok kehidupan hancur, yang berarti Jin Teng Yun sudah mati. Pertempuran 100 keluarga begitu kuat sekarang, sudahkah mereka menemukan ini? Qi Yunzu sangat menyadari kemampuan kamuflase dari topeng kulit manusia itu, dan bahkan sulit baginya untuk melihatnya. Berbicara secara logis, seharusnya tidak diekspos. Jin Teng Yun adalah mata-mata yang telah bekerja sangat keras untuk dimasukkan ke dalam keluarga perang 100 keluarga, tetapi tanpa diduga, dia dipenggal tanpa melakukan apa-apa. Grup pertempuran badai salju, setelah menunjukkan token giok identitasnya, Qin Chen bertemu dengan raja pertempuran dari kelompok pertempuran Blizzard. Utusan khusus yang dikirim oleh Gunung Buzu. Di dalam tenda, Blizzard Battle King meletakkan apa yang dia lakukan, dengan senyum ramah di wajahnya. Tidak hanya Gunung Buzu, 6 sekte yang tersisa juga akan sering merumuskan tugas untuk para murid di sekte yang akan datang. Dan orang-orang yang datang ke medan perang untuk melakukan misi sekte dan mendukung ratusan keluarga perang disebut utusan khusus. Untuk utusan khusus, ratusan klan di medan perang manapun sopan, kecuali medan perang begitu sombong sehingga tidak membutuhkan dukungan dari 7 klan. Murid sekte luar Gunung Buzu, Qin Chen merasakan fluktuasi yang cukup agung dalam kekuatan suci dari pria paruh baya di depannya. Blizzard Battle King mengangguk, "Apa misi sektemu?" "Bunuh Jin Teng Yun," kata Qin Chen. Blizzard Zanwang tertegun, mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimana bisa Bu Zhousan mengirimimu misi sekte seperti itu? Bukankah ini memalukan bagimu?" Qin Chen sedikit bingung. "Apa yang dikatakan Zanwang?" Blizzard Zanwang berkata, "Kamu mungkin tidak tahu, Jin Teng Yun ini adalah pembangkit tenaga listrik alam suci agung tingkat pertama dari Istana Ziyang dari 10 divisi Wumen. Bu Zhousan memintamu untuk membunuh orang suci agung. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu menyinggung seseorang?" Sebagai raja perang, dia sangat jelas tentang kunci musuh yang kuat seperti Jin Teng Yun. Baru pada saat itulah Qin Chen mengerti, dan berkata, "Itu tidak benar." Blizzard Zanwang berkata, "Dalam hal ini, saya akan menulis penjelasan kepada Anda, dan Anda mengambilnya kembali, dan meminta Bu Zhousan mengubah misi sekte untuk Anda." Qin Chen terkejut, dan berkata, "Terima kasih Zanwang atas kebaikanmu, tapi menurutku itu tidak perlu." Blizzard Zanwang mengerutkan kening dan berkata, "Kamu tidak boleh sombong ketika kamu masih muda. Jin Teng Yun ini bukan sesuatu yang bisa kamu tangani, aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri." Qin Chen berkata tanpa daya, "Tentu saja aku mengerti kebaikan Zanwang, tapi Jin Teng Yun sudah mati sekarang.
Mati, Blizzard Battle King sedikit terkejut. Jadi seperti ini, kamu ingin aku mengubah misi Zhongmen bersamamu lagi, jadi kamu tidak perlu bolak-balik ke Gunung Buzu. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Kepala, Zhan Wang. Maksudku aku membunuh Jin Tengyun, dan aku datang untuk mencari Raja Perang untuk otentikasi. Raja Blizzard tertegun, ada keheningan singkat di seluruh kamp. Apa katamu? Blizzard Battle King bertanya sebagai konfirmasi. Dia pikir dia salah dengar. Qin Chen tidak punya pilihan selain mengeluarkan tubuh Jin Tengyun untuk membuktikan dirinya. Melihat mayat Jin Tengyun di depannya, mata Blizzard Zhan Wang melebar. Apakah kamu membunuhnya? Qin Chen mengangguk. Jin Tengyun merasa ketiga pandangannya telah runtuh. Zhong Seng, membunuh Sage Agung, terlebih lagi, medan perang lembah salju ini sangat besar. Kamu, Blizzard Battle King terhenti sejenak. Qin Chen, dia mengulangi nama itu, ya? Qin Chen mengangguk. Raja Blizzard menarik napas, dan menepuk bahu Qin Chen, seperti yang diharapkan menjadi murid Gunung Buzu. Dia mengambil kartu giok identitas Qin Chen, dan mencap mereknya sendiri di jalur misi Zhongmen, yaitu dianggap sebagai sertifikasi yang sukses. Terima kasih, Raja Zhan. Qin Chen sedang menunggu untuk kembali ke Gunung Buzu untuk menerima batu bibinya. Aku harus berterima kasih, Jin Tengyun ini sangat licik. Kami menangkapnya beberapa kali tetapi gagal menangkapnya. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu menemukannya? Blizzard King juga penasaran. Qin Chen mengatakan yang sebenarnya. Saya pertama kali datang ke medan perang lembah salju, dan saya akan menanyakan arah kepada seseorang, dan saya kebetulan bertemu dengannya. Raja Blizzard memandang Qin Chen dengan tatapan yang menurut Anda saya seorang bodoh. Zhan Wang, apa yang saya katakan itu benar, Qin Chen menekankan. Aku percaya itu, kata Blizzard War King acuh tak acuh. Anak ini, aku bahkan tidak tahu bagaimana membuat kebohongan. Tapi dia tidak cukup untuk memaksa Qin Chen, hanya saja, jangan mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, Jin Tengyun memang sudah mati, Qin Chen tidak berdaya. Dia tahu bahwa Blizzard Warlord tidak mempercayainya. Raja Perang, tiba-tiba seseorang masuk ke tenda. Itu adalah seorang pria dengan jas hujan sabut. Ketika dia melihat Qin Chen, dia terkejut. Ini adalah murid sekte luar Penglai, Ni Fangxin. Kata Blizzard Zhan Wang memanfaatkan situasi tersebut dan memperkenalkannya pada Qin Chen. Ketika dia hendak memperkenalkan Qin Chen kepada Ni Fangxin tiba-tiba berkata, "Kamu, Qin Chen?" Baik Qin Chen dan Blizzard Zhan Wang tertegun. Blizzard Battle King berpikir sendiri, jadi anak ini sangat terkenal, sepertinya aku berpikiran sempit. Bagaimana Anda mengenali saya? Tanya Qin Chen. Ni Fangxin tersenyum dan berkata, kamu cukup terkenal, apakah aku tahu kamu tidak normal, mungkinkah? Dia memiliki saudara laki-laki dan perempuan di Gunung Buzu? Qin Chen berpikir begitu. Lagi pula, dia memenangkan 3 pertandingan dan 3 kemenangan di tahap tantangan Tianbang, yang juga menimbulkan banyak masalah. Selamat tinggal, Qin Chen dan Ni Fangxin menangkupkan tangan mereka dan berjalan keluar dari tenda. Blizzard Battle King mengundang, Qin Chen, Anda pasti telah memperhatikan bahwa ada yang salah dengan medan perang lembah salju. Kami sudah menggali, dan kami akan mengundang Anda untuk datang setelah kami menemukan sumbernya. Qin Chen sedikit terkejut. Ini jelas berusaha untuk menyenangkan dirinya sendiri. Oke, Qin Chen setuju. Jika ada kesempatan, Anda tidak boleh melewatkannya. Wos di salju tebal, Qin Chen tidak mengeluarkan pesawat ulang-alik kosong, tetapi dengan sengaja mengontrol kecepatannya. Tidak untuk sementara. Di hutan salju, Qin Chen berhenti. Keluarlah, rekan Dao ini. Suara Qin Chen bergema di seluruh Suelin.
Sosok Ni Fangxin kemudian muncul. Dengan keterkejutan di matanya, dia tidak menyangka akan ditemukan. Qin Chen menatap Ni Fangxin. Ketika Ni Fangxin baru saja mengenalinya, dia merasa ada yang tidak beres, jadi dia dengan sengaja mengendalikan kecepatannya dan menunggu. Seperti yang diharapkan, tidak lama kemudian, dia menemukan bahwa Ni Fangxin mengikutinya. Qin Chen tidak menyukai potensi ancaman. Dia ingin mengetahui tujuan apa yang dimiliki Ni Fangxin, atau dengan kata lain, siapa di belakangnya yang menghasutnya. Bersambung.